Hi, I'm Jonathan Wijaya, host of Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Follow this podcast to get new episodes every Thursday. Thank you and enjoy the podcast. Halo manusia, selamat datang di Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk with your host Jonathan Brian Wijaya yang baru aja mandi. Iya, baru aja mandi. Jadi rambutnya agak lepek. Hujan-hujan gini malah mandi gitu ya. Hari ini kita akan membahas soal apa sih yang bisa lu ubah dari diri lu sendiri, dan apa yang bisa apa sih hal-hal apa saja sih yang bisa membangkitkan dan merubah pola hidup atau gaya hidup lu. Kita ada Kak Stefan Jonathan. Halo Kak, apa kabar? Halo. Kabar baik. Baik. Jadi abang nih habis nge-gym terus tiba-tiba mati lampu. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu tuh, sebenarnya kalau boleh tahu tuh, abang ini nge-gym berapa jam sih? Biasa nge-gym ya 2 jaman lah. 2 jam kurang lebih. Itu kurang lebih 2 jam. Oh, astaga. Terus juga ngetrain orang-orang gitu ya, Bang? Ya, Anthony itu biasa. Oh iya, yang sering saya lihat di TikTok. Iya. Betul, itu yang nah, oke, ngomongin soal TikTok. Ya, ngomongin soal TikTok. Nah, ini yang paling banyak sering trending banget. Sampai ada di komen kan, kakak bagi tipsnya. Ya kan? Ya. Nah, aku mau denger kayak full story cerita hidup kakak. Aduh. Cerita hidup gimana dipanjang dari awal, dari bayi panjang kayak gimana nih? Oke. Kita potong, jangan dari bayi dulu deh. Potong yang bagian pentingnya. Potong bagian pentingnya gitu. Gimana? Berarti pengenalan dulu lah ya dari gua. Iya, boleh. Pengenalan singkat gitu ya. Ya. Oke, jadi semua kenalin gua Stefan Jonathan, nama gua Stefan Jonathan. Biasa dipanggil Skepan. Kalian mau manggil gua apapun bebas. Boleh Skepan lah biar akrab lah. Biasa soalnya teman-teman panggil Skep. Jadi semuanya panggil Skep aja, enggak apa-apa. Itu misi-misi itu manggilnya pas SMA atau apa dari SD gitu nih manggilnya? Enggak tahu, dari SD itu udah dipanggil Skep. Temen yang manggil. Temen yang manggil dan nggak tahu kenapa dipanggil Skep, jadi ya udah terima aja. Waduh, iya bisa. Terus Bang? Ya, jadi itu asal usul nama TikTok account gua Skepan. Ya. Jadi ya udah dipanggilnya Skepan, ya udah gua pasti pakai nama Skepan aja, nggak usah yang ribet-ribet. Iya. Terus ini kakak lahir di Bandung ya? Lahir di Bandung, tinggal di Bandung sampai sekarang. Waktu itu sempat kuliah di Jakarta. Tapi udah beres tuh kuliahnya. Jadi sekarang gua lagi bekerja gitu. Kalau boleh tahu, kakak di kuliah Jakarta tuh ngambil fakultas apa nih? Nah, ini yang orang jarang dengar. Apa? Gua ngambil jurusan audio, teknik audio. Oh, astaga, yang buat sound system itu ya, yang di kondangan. Betul. Kurang lebih dikaitkannya dengan tukang sound, colok-colok kabel. Oh. Jadi udah biasa tuh dikaitan dengan yang kayak gitu. Oh, jadi kalau aku boleh nanya nih, berarti di sela-sela waktu kakak ini, selain sekarang ini nge-gym, berarti kakak ini nge-DJ juga kan berarti? Jadi itu kepake. Betul, nge-DJ juga tapi jadi kakaknya nge-DJ gitu sekarang. Betul. Oh, itu tapi ya sekarang ya lagi kayak gini. Lagi ada pandemi, jadi agak susah buat dapetin kerjaan DJ gitu. Belum. Kayak kemarin aja kan Holy Wings digerebek tuh. Iya. Sampai baru ada berita gitu kan Bang. Ada yang bilang di berita gitu di Line Today baru aja baca gitu. Ada yang bilang kalau Holy Wings bakal tutup sampai pandemi kelar. Kayak kan ini pandemi kelar kapan? Nah iya kan. Anggap dibilang permanen tutup, bukan. Kayak pandemi kapan kelar juga nggak tahu sampai berapa lama kan. Jadi kan. Iya kan. Tuh bro, jadi ya itu sedikit background. Jadi gue nggak ada
background sama sekali soal di kebugaran. Maksudnya gue bukan coach yang emang benar-benar coach gitu. Bukan, gue nggak kayak gitu. Cuman ya gue bisa menyebut diri gue fake coach lah. Kan ada iya gitu. Gue bisa fake coachnya. Karena gue nggak ada background sama sekali tuh. Ya. Gue backgroundnya di audio gitu. Cuman emang dulunya tuh gue emang punya masalah yang emang semua orang, bahkan kebanyakan dari kita itu punya masalah yang namanya keberatan berat badan. Termasuk saya, Kak. Berat badan gue sampai 110 kilo. Termasuk saya, Kak. Gitu. Termasuk saya. Kalau kakak tahu ini saya juga salah satu pasien yang bisa bilang obesitas sama. Iya, oke. Sayangnya saya tidak di Bandung. Kalau saya di Bandung saya langsung minta kakak nih, Kak. Masalahnya saya di Jakarta nih. Iya. Nah iya, jadi ya karena emang background gue, terus ya gue gak main-main juga. Obesitasnya bukan yang 80-70, tapi udah sampai yang ke angka 110-115 kilo. Jadi ya lumayan parah lah. Itu udah obesitas tingkat 2, udah tingkat lanjut tuh. Iya. Gitu. Dan singkat cerita, gue berhasil nurunin berat badan sampai ke yang ideal. Jadi dari cerita tuh. Jadi 110, kalau sekarang berarti 75 betul. Sekarang udah naik lagi nih gara-gara PKM. Makan terus ya? Udah naik lagi ke 79. Makan mulu ya? Gak ada niat buat turunin lagi ke 60 gitu, gak ada belum? Training orang dulu aja kali ya. Iya, segini-gini dulu aja lah. Training dulu aja ya. Nah, sebenarnya kalau aku boleh tanya nih, kebanyakan kalau orang-orang obesitas nih sering di joke, ya. Iya. Aku pernah lihat sering di joke yang abang lagi tidur, pernah lihat di TikTok, abang lagi tidur tiba-tiba orang-orang kayak ngintu kakak gitu dengan sengaja. Oke. Itu gue bisa ceritain. Itu menarik tuh ceritanya tuh. Gimana? Ya. Jadi itu tuh bener-bener saat gue main sama temen gue lagi tidur di hotel. Biasa main 4-an segeng gitu ya. Oke. Gue udah tidur duluan. Gue udah capek tuh ngantuk ya. Gue udah capek tidur duluan, gue ngantuk. Ya udah, gue tidur duluan di antara yang lain. Teman-teman gue bertiga masih keliaran. Gitu. Tapi saking berisiknya teman-teman tuh sampai gue, aduh berisik banget. Gue udah capek tapi pengen tidur. Tapi setengah tidur gitu. Lu pernah ngerasain gak kayak setengah tidur gitu? Oh iya. Ya jadi gak full tidur tuh. Nah dari situ berlanjut mereka cerita makin berisik. Ngomongin lah gue mereka bertiga tuh. Mereka ngomongin gue kayak gini. Waduh ini Skepan beratnya sampai 110 kilo. Kata gue mah Skepan bakal paling cepat mati di antara kita semua. Sampai gue diomongin kayak gitu sama teman-teman gue. Tapi ya lucunya terus gue kan gue dengar cuman gue pura-pura tidur. Terus gue 110 kilo cepet mati, itu langsung seruangan ngakak tuh karena emang ketangkap basah kan. Mereka ngomongin gue mati tapi ketangkap basah sama guanya gitu. Itu dari yang video itu tuh ceritanya. Tapi ya gue enjoy bawaannya, gak marah gue, cuman ya lucu aja. Tapi emang faktanya abang ini bener dulu 110 kilo, tapi yang nggak faktanya cepet mati gitu, tidak sesuai fakta. Ya lagi ngomongin kesehatan, berhubungan lagi ngomongin kesehatan, ya mungkin mereka nyeletuknya kayak gitu aja. Banyak penyakitnya, obesitas, apalah dan lain-lain, susah bawa badannya susah kan waktu itu kan. Iya. Jadi dia digituin lah sama teman-teman. Kalau denger teman-teman abang tuh kayak sadis ya. Sampai bawa mati loh, astaga. Ya, lumayan. Gue aja sampai di joke itu, gue nggak sampai dibilangnya sampai cepet mati gitu kan. Apa nih jokes macam apa ini? Tidak bisa saya terima itu. Iya. Tapi pernah nggak sih abang kalau aku boleh tahu, abang pernah dibanding-bandingin gak sih? Kayak tuh lihat tuh, dia kurus tuh. Masa kamu enggak? Pernah gak sih? Nah ya itu, itu mah udah
jadi sarapan setiap hari ya buat orang yang emang lagi ngurusin. Pasti tuh. Mau sama lingkungan lu, mau sama teman-teman, mau sama orang tua kadang. Bahkan sama orang tua pun biasa dibanding-bandingin. Iya. Saudara sama kakak, adik udah biasa. Gitu. Sampai sekarang. Jadi ya, sampai sekarang ya udah gua yang. Iya, sekarang Anda yang ngebandingin orang gitu. Enggak, gua ya biasa aja sih. Karena gua tahu digituin gak enak ya, gua gak ngegituin orang lain. Oke. Jadi ya biasa aja sih gua kalau digituin karena udah saking seringnya sampai aduh ya udahlah, udah nggak bisa digimana-manain, udah kedengeran juga ya udah. Iya. Itu soal dibanding-bandingin pernah aja pasti. Itu dari gua sendiri. So you're like starting to change, mulai membentuk perubahan itu dari kapan berarti? Nah ya gua mulai ngebentuk perubahan tuh waktu gua. Nah ini ada cerita juga nih di belakang ini. Gue cerita dikit lah, gak apa ya. Jadi kurang lebih emang, ini gue sering upload di TikTok juga, sering dijadiin bahan drama buat gue. Karena emang kenyataannya gue ditolak sama seorang cewek. Oh iya benar. Nah iya, gue waktu lagi gendut-gendutnya tuh. Emang gue deket sama cewek itu dalam artian sahabatan. Sahabatan, ngobrol bareng, ketawa bareng. Dan akhirnya ya, lu tahu sendiri lah kalau orang gendut sama cewek sahabatan, ceweknya nempel banget. Iya, kitanya kayak boneka banget. Asli, nganggap kitanya kayak boneka. Karena orang gendut tuh emang pada dasarnya nih ya, gue berani ngomong nih ya, orang gendut tuh semuanya hatinya baik, gue jamin. Wah iya sih. Semuanya hatinya baik, gak ada yang niatan jahat. Orang gendut tuh paling seneng ngehibur teman-teman di sekelilingnya, gue jamin. Gitu ya. Dan dari situ ya guanya dijadiin, maksudnya dianya nempel-nempel terus dan lain-lain lah. Indian ya gue baper, kurang lebih kayak gitu. Bapernya standar lah, baper sama temen biasa lah. Deket baper, gue tembak tuh, gue suka sama lu, bla bla bla, mau gak jadi pacar gue? Terus ya dia bilang, aduh gimana ya? Satu sisi ya klasik banget sih, kayak yang gak mau lah, gue gak mau. Abang dekat. Karena emang dia pertamanya gak mau ngaku. Karena emang gue gak mau kehilangan, maksudnya sahabat segala macem ya. Aduh basa-basi banget gak sih, yang kayak gak mau kehilangan sahabat, takutnya kenapa-kenapa. Terus akhirnya ya di Indian dia ngaku, di akhir dia ngaku. Emang gak suka gitu sama cowok yang gendut. Dan dia pun balik nanya ke gue, Skep, kalau lu emang mau gitu sama cewek ini, kan gue cowok, mau gitu lu sama cewek yang kira-kira berat badannya 110 kilo. Wah, ya gue mikir tuh, ya bener juga sih, gue juga gak mau sama cewek yang gendut gue gitu. Bener juga kata-kata dia. Ya udah dari situ ya gue cuma bisa pasrah gitu. Pasrah, sedih, ya udah. Nah di situ bukannya tambah baik, karena gini, ketika orang sedih dan pasrah itu, orang gendut tuh biasanya ada dua pilihan, antara dia ya emang makan banyak, atau ya udah gitu langsung take action. Tapi gue di yang makan banyak ini, karena menurut gue makanan yang ngehibur gue doang. Iya banget. Ya, lu pernah lihat nih kayak meme kayak friend ada N-nya, best friend ada N-nya, girlfriend di akhir ada N-nya. Kalau food itu nggak ada N-nya. Iya bener, food nggak ada N. Money food nggak ada N. Nah money food nggak ada N. Jadi itu tuh ya wah kesenangan banget lah buat gue pribadi gitu. Jadi ya gue makan banyak dari situ, gue makan banyak. Akhirnya pada suatu hari bokap gue bilang ke gue, Skep, lu nggak bisa sayang sama cewek itu, lu nggak bisa sayang sama cewek yang jadi temen lu itu nggak bisa, pokoknya lu sayang sama doi gitu. Nah gue bingung kan, lah kenapa, padahal gue benar-benar sayang gitu. Ini kan biasalah sayang ya tiba-tiba gitu kan, ya perasaan sayang gitu yang tulus. Apalagi seorang sahabat gitu ya, sayangnya. Terus ya gue bingung kenapa nggak bisa. Nah ini ada satu kata-kata dari babe gue yang emang ngubah hidup gue sampai sekarang. Terus babe gue ngomong gini, lu aja gak sayang sama badan lu sendiri. Gimana mas? Nah dari situ gue mikir, bener juga ya, gue berat badan gue 110 kilo, gue kemana-mana gak enak ngangkat badan gue. Gue gak sehat. Bener juga, gue gak sayang sama badan gue sendiri gitu. Jadi intinya dari cerita gue pengen ngasih tahu sih,
kalau sayang sama diri sendiri itu penting gitu. Sepenting itu ternyata. Karena itu basicnya banget gitu. Tapi kalau bilangnya sayang sama diri sendiri, ada orang yang secara pikir psikolog, bukan secara pikir psikolog sih, ada orang yang berpikir kalau ada yang bilang kayak gini, my body, my choice. Bener? Betul. Nah, bener betul. Kan? Berarti kalau gitu dia antara dia bisa menggundutkan diri atau enggak mengkuruskan diri. Berarti kan itu pilihan dia dong. Betul. Menurut abang gimana? Nah iya ini jadi materi kelas online gue nih. Jadi gue selalu share kayak gini. Seorang Skepan, seorang Brian, seorang Anthony dan lain-lain. Setiap orang itu punya namanya pemikiran dan punya badan. Gitu. Setuju kan lu punya badan lu, ada kan badan lu kan? Lu ada pemikiran lu juga. Gitu. Nah, gue selalu bilang kayak gini. Selama ini tuh pemikiran lu doang yang lu senengin. Bener kata lu jadi makan banyak doang. Ya gue happy gitu, pemikiran gue seneng. Tapi satu sisi badan gue gak seneng. Nah itu tuh gak boleh, harusnya adil kita. Karena ya dalam kita ini ada yang namanya badan sama pemikiran. Nah harus adil kedua-duanya, gak bisa cuma nyenengin satu doang. Yang satu lagi iri dong. Badannya iri, badan kita iri. Kok cuman pemikiran kita doang yang disenengin. Suatu waktu takutnya badannya tuh marah nanti tiba-tiba jantungnya berhenti. Waduh. Bahaya. Gitu. Jangan. Gitu. Bahaya, jangan. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Sayang sama diri sendiri tuh yang gue implementasikan di kehidupan gue sehari-hari. Jadi badan gue harus dirawat, bukan cuma pemikiran doang. Gitu, bro. Kalau dari gue sendiri. Nah, berarti gini dong, Bang. Ada yang dinamakan sebuah mindset. Betul kan? Berarti ada yang dinamakan sebuah mindset. Berarti justru dari setelah kejadian abang diputusin gara-gara badan abang, mindset abang berarti pasti berubah banget gitu dong. Berubah banget. Gue ditolak nih. Gue ditolak kan diputusin. Berubah bangetnya itu titik berubahnya itu ya ketika gue ngobrol sama bokap gue. Tapi ya setelah gue ditolak ya berubahnya menjadi lebih negatif mindset gue gitu. Biasalah. Jadi makan banyak, jadi biasalah sad boy gimana sih sad boy? Jadi gue pengalaman sad boy. Standar gitu kurang lebih. Berarti gimana caranya mengubah mindset pola pikir kakak dari versi kakak sendiri? Nah iya, kalau dari versi gue itu yang tadi pertama kali ya harus sadar dulu dalam diri sendiri itu ya sebenarnya sayang sama diri sendiri itu yang pertama ya menurut gue ya. Terus gue dapetin pelajaran kayak gini juga nih, ini lumayan bagus nih. Apa bang? Gue itu nggak bisa ngubah orang lain. Ini buat yang lagi pacaran juga bisa nih. Lu gak bisa ngubah pacar lu. Ya lu mau ngubah segimana mungkin juga gak bakal bisa. Tapi lu bisa jadi alasan buat dia untuk berubah. Ngerti gak lu? Iya. Paham gak? Lu cuma bisa jadi alasan doang. Yang bisa ngubah dirinya sendiri itu ya cuman dirinya sendiri. Dia yang take action buat ngubah dirinya sendiri. Cuman ya lu bisa mendorong dia lah menjadi alasannya gitu. Sisanya ya terserah diri lu sendiri. Kebanyakan dan di situ gue mau ambil komitmen tuh. Gue gue harus menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri. Nah dari situ ketika gue udah pemikiran kayak gitu ya udah gas aja. Jadi nggak setengah-setengah tuh gue niatnya. Yang pertama emang gue pengen ngerawat pemikiran sama badan gue jadi lebih sehat. Seorang Skepan harus lebih sehat. Gitu. Kedua ya dari situ pengen jadi versi terbaik lah. Gitu. Karena menurut gue bullshit banget sih buat yang ngomong jadilah diri sendiri. Bukan bullshit, kayak kurang tepat gitu. Yang tepat tuh jadilah versi terbaik dari diri lu sendiri. Makanya itu yang ngedorong gue. Gitu bro. Itu kayak yang tadi abang bilang kayak gue nggak bisa, gue mau ngerubah lu. Misalkan yang pacaran, cowok bilang ke cewek gini, gue nggak bisa, gue mau ngerubahin lu, jangan tinggalin gue. Itu kayak tipikal orang-orang, tipikal banget gitu kayak. Iya, jangan ninggalin gue bisa ngerubahin lu, percaya gitu. Iya kan? Iya, bener kan? Iya. Itu sedikit yang orang
banyak gak sadar sih, karena kebanyakan orang pengen banget ngubah orang. Gitu. Pengen kayak gini nggak bisa. Lu cuma bisa jadi alasan doang supaya orang lain tuh berubah gitu sebenarnya. Sisanya ada di diri mereka sendiri. Gitu, bro. Berarti sejak itu kakak sudah mulai dari sejak mulai ngebakar-bakar, bener kan? Sejak ngebakar-bakar gimana? Bakar-bakar kalori maksud saya. Oke. Iya kan? Ya. Jadi abang mulai dari mana dulu? Kayak gue harus mulai dari mana nih? Udah mikir kayak udah bagus nih mikirnya nih, tapi mulainya dari mana dulu? Nah iya, harus selalu pertama gue jelasin di kelas online gue pun motivasinya harus kuat dulu, karena itu yang jadi fondasi lu ketika lu mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kayak lu mau keluar dari zona nyaman lu gini, itu lu harus punya fondasi dulu. Kalau lu fondasinya aja gak kuat, motivasinya gak kuat, itu susah ke depannya. Gitu. Itu pertama ya. Terus setelah itu waktu itu sejujurnya gue gak punya bekal pengetahuan apapun ya. Gue sama sekali gak tahu apa-apa lah. Langsung gas aja gitu ya. Udah gue cuman keliling komplek lari dan segala macem, makan dikurangin, cuman makan sekali sehari. Ya udah, kurang lebih turun berat badannya 10 kilo tuh. Tapi bulan depannya sebulan 10 kilo tuh. Gila gak? Ekstrim banget tuh. Iya. Terus tapi bulan depannya gue naik lagi. Naiknya itu 9 kilo. Apa? Udah susah-susah. Nah iya. Betul. Kurang lebih gitu perjalanan gue. Nah dari situ gue tahu, gue belajar, gue baca buku. Waktu itu gue direkomendasiin sama temen gue satu buku tentang fitness, dua buku tentang fitness and nutrition yang emang ngubah hidup gue lah sampai sekarang. Nah dari situ gue tahu berbekal ilmu dan banyak macamnya. Jadi tinggal dipraktekin. Itu mempelajari bukunya lumayan susah tuh. Butuh waktu sekitar 6 bulan buat ngerti yang namanya makronutrisi, nutrisi dan lain-lainnya. Gitu. Jadi dari situ dulu. Kalau boleh tahu, 2 buku yang kakak sebutin tuh apa ya? Nah iya, itu pernah gue share tuh di TikTok. Yang pertama itu The Muscle and Strength Pyramid yang edisi nutrisi, yang kedua yang edisi strength training. Gitu. Itu karyanya Dr. Eric Helms. Dia seorang nutritionist di Amerika yang udah ternama lah. Oh iya. Itu karena ya dari situ gue bertumbuhnya, dari situ gue modal YouTube dikit sih. Modal YouTube dikit tapi banyak dari buku, baca buku. Jadi berarti kalau modal abang dikit, berarti kalau boleh tahu, berarti abang ini nggak pernah nge-search fitness 10 minute fitness training. Nah iya jarang banget. Jarang banget. Gue kayak gitu jarang, karena di YouTube tuh sebenarnya terlalu banyak informasi yang beredar ya. Jadi menurut gue harus punya satu titik informasi yang emang gak musingin kita buat melanjutkan ke depannya tuh mau kayak gimana. Jadi cuma satu source aja sih, terlalu banyak source juga bingung soalnya. Gitu. Iya sih. Jadi keep it simple lah. Keep it simple. Iya, ibarat kayak buku ngasih kita informasi soal misalnya ya hidup mandiri. Tiba-tiba ada poin 1, poin 2 yang bikin kita pusing banget gitu. Kayak kita nggak bisa ambil poin yang paling bisa yang kita ambil gitu. Jadi kayak terlalu pusing gitu kan. Iya. Lu baca buku gak by the way? Lu suka baca buku gak? Gue jarang. Gue seringnya kayak mendengar. Gue seringnya dengar atau kayak nonton YouTube. Iya itu juga asik tuh, kayak podcast gini asik sebenarnya. Iya kan, makanya. Jadi yang sering yang kakak sharing di YouTube, bukan di YouTube sih, di online class itu mengenai selain komitmen, selain mengubah mindset, itu apa tuh bang? Gimana bisa diulang pertanyaannya? Oke. Jadi bang, berarti kalau selain mengubah mindset, mengubah jadi mengubah komitmen, terus ada cerita kakak, apalagi sih yang kakak share di online class? Lebih banyak ke materinya sih. Jadi gimana cara tubuh kita itu bekerja. Sebenarnya amazing sejujurnya setelah gue baca bukunya. Kayak satu dengan yang lainnya itu berkaitan semua. Gitu.
dari nutrisi, dari makanan yang kita makan itu berkaitan semua pada hasil akhirnya gitu. Gitu kurang lebih yang gue ajarin, materinya banyak. Itu kalau boleh tahu berapa lama sih sebenarnya kakak abisin itu 2 buku yang kakak habis baca? Nah iya, gue baca itu kurang lebih 6 bulan. Oh iya, satu lagi, gue lupa. Lagi. Apa? Di tengah-tengah buku itu gue stop dulu, gue baca yang namanya Atomic Habits. Itu bagus banget, parah. Oke. Itu terkenal, Atomic Habits. Nah iya, lu kalau mau baca buku pemula itu bagus banget. Nah jadi kurang lebih 6 bulanan. Lama emang, cuman ya dampaknya kerasa sampai sekarang. Itu gue udah di industri ini tuh udah 5 tahunan lah semenjak gue mulai awal banget. 5 tahun tuh udah ditambah dengan kesalahan gue ya. Gitu. Bro. Ini yang mendengar ini kayaknya kalau ada yang mau join gimana ya kak? Nah boleh kontak IG gue aja. Tapi sekarang slotnya lagi penuh. Jadi mungkin bulan depan atau ya nanti gue kabarin lagi lah kalau ada slotnya. Cuman bisa kontak IG gue. IG gue. Gitu kayaknya kebanyakan dari TikTok. Di TikTok buka Instagram. Kalau mau join itu ya. Iya. Betul, kurang lebih gitu. Berarti jadi udah selain komitmen, selain mindset yang diubahin, pasti ada satu nih habit, kebiasaan. Betul. Kebiasaan. Nah, itu juga bisa share jadi tantangan tuh. Bisa share dong kak? Nah iya, buat ngubah habit itu sebenarnya pas banget. Tadi gue udah ngomong soal buku yang namanya Atomic Habit. Atomic Habit, gimana kita menghasilkan impact yang besar lah buat hidup kita. Itu dimulai ternyata dari habit-habit yang kecil, dari yang simple-simple. Jadi gini, ketika lu komitmen dan mindset tuh udah oke lah, udah mantep, lu udah dapat materi juga, lu udah punya ilmu. Nah, gimana caranya ngubah kebiasaan itu simple. Ternyata rumusnya lu cuman ngubah kebiasaan itu lebih baik 1% setiap harinya. Itu menurut buku Atomic Habits yang gue baca. Jadi gak harus langsung lu keliling komplek lari nih ya sejam 2 jam. Kayak lu sampai capek banget, gak usah sampai mulai dari situ, enggak. Jadi kayak lu olahraga, lu yang tadinya gak pernah olahraga, lu lari keliling komplek cuman sekedar 10 menit aja. Itu udah perubahan besar. Iya sih 1%. Besoknya lu mulai lagi. Lari komplek, tambah makan makanan yang sehat. Sekali aja sehari itu. Dibiasain. Nah, itu terakumulasi terus tuh. Jadi, buat kedepannya, hari ketiga, hari keempat, itu bakal progres terus. Bakal naik terus progresnya. Kayak udah terbiasa makan sehat, kayak udah terbiasa olahraga, dan lain-lainnya. Gitu. Kurang lebih gitu cara menerapkan rutinitas tuh biar berkelanjutan. Kan intinya adalah berkelanjutan gak? Iya benar-benar. Terus bisa kita praktekkan gitu kesehariannya. Nah kurang lebih kayak gitu sih tipsnya dari buku yang gue baca. Di situ ditulis nggak yang Atomic Habit yang kakak sebut itu? Di situ disebutkan nggak 1% itu dalam berapa hari atau dalam berapa minggu? Nah sebenarnya gue udah lupa, itu udah 4 udah lama banget banget gue baca. Oke. Udah gue lupa, tapi ya itu tuh ya berapa lama ya, kurang lebih 3-4 tahun gue lupa itu. Intinya kalau terakumulasi terus dalam 3 bulan 4 bulan itu lu bisa lebih baik 100% daripada diri lu yang sebelumnya. Gitu. Jadi simpel-simpel dulu, cuman harus lu pertahankan dari yang simpel itu. Dan jangan lupa untuk enjoy. Lakuin segala sesuatu dengan enjoy, jangan terpaksa. Gitu. Kesalahan yang paling banyak dilakukan orang yang lagi berdiet itu terlalu ambis di awal. Ya, benar. Terlalu ambis di awal. Ya. Gue harus gini, gue harus gitu. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu caranya. Supaya ngubah habit itu susah kalau kayak gitu. Emang bisa, cuman chance gagalnya lebih banyak. Jadi berarti kalau gitu abang maksudkan di sini berarti kita harus jadi konsisten. Betul? Betul. Harus konsistennya itu, tapi ada strateginya gitu maksud gue. Yang tadi gue ngomongin strateginya supaya konsisten tuh. Gitu bro. Keren juga sih. Jadi ada strateginya, semuanya ada strategi dan ilmunya harusnya supaya enak. Tapi benar sih bang, yang kebanyakan orang bilang lu harus kayak gini bro, lu harus lari terus kayak
Kayak pokoknya ya ambis lah di awal lah, tapi pas udah sebenarnya sih bener sih ambis ya. Kalau ambisnya cuma dalam 7 hari 1 minggu, besoknya udah kayak betul. Nah iya, itu kesalahan paling umum lah, banyak umum salahnya di situ. Apalagi kalau lagi makan gitu ya, apalagi spesial nih makan nih Bang. Spesial makan nih 1 minggu udah ini, minggu depan kayak 1 hari lo bolong makannya. Ya gitu kan. Iya. Itu kesalahannya biasanya di situ, bro. Nah dengan itu berarti sebenarnya aku mau pengen nanya juga nih, ini kakak kan juga berarti kita juga kebiasaan hidup makan sehat, benar kan kak? Nah berarti aku boleh nanya nih, kan kakak sebenarnya saat ini setelah kakak kurus, kakak mau bagi-bagiin ilmu, kakak mau bagi-bagiin pelajaran, kakak nge-coach, even kakak sampai buka catering yang DM-nya lagi nggak berfungsi. Itu iya. Itu ceritain itu kak, yang catering gitu. Iya, jadi pada awalnya emang gue tuh demen masak banget, because gue masak terus. Gue anak kos, anak rantauan di Jakarta gitu. Ya udah gue masak terus, gue belajar, gue ngulik terus. Gue otodidak lah, karena background gue audio, musik dan lain-lain, itu background gue sebenarnya. Sejatinya gue orang audio gitu. Cuman di samping itu ya lu tahu sendiri lah, anak kos gak ada kehidupan, ya udah gue masak gitu. Ya. Dan kenapa harus catering ya? Karena gini, dari buku yang gue baca ya, makanan itu, nutrisi itu yang paling penting dalam lu menjalankan diet. Itu nomor satunya yang paling penting. Dari nutrisi yang lu masukin ke badan lu, bukan dari produk-produk lainnya yang menjanjikan lu supaya turun berat badannya. Ya, dan itu udah banyak banget research-nya yang, jadi kalau mau didebatin gue berani ngasih sebeberapa jurnal lah yang emang mendukung itu untuk menjadi, ya tadi pendapat gue gitu, pernyataan gue gitu kurang lebih. Jadi ya gue langsung solve the problemnya adalah dari nutrisinya yang orang banyak itu nggak ngerti harus kayak gimana. Gitu. Jadi gue pengen ngebuat cateringnya itu dulu. Nah singkat cerita jalan, cuman ya sekarang lagi ada kendala karena terakhir tuh kesusahan nyari orang untuk berlanjut karena si dapurnya itu nggak bisa, waktu itu lagi PPKM ceritanya. Oh iya, pantesan. Lagi parah banget corona. Dan waktu itu tuh untungnya gitu dari dapur gua nggak kena COVID sama sekali. Jadi di situ di hold dulu, ditahan dulu. Terus emang kita kepikirannya tuh problemnya adalah TikTok tuh seluruh Indonesia, sedangkan gue cuma di Bandung doang. Nah, gue pengen balik lagi dengan konsep yang emang Bandung dulu lah. Nah, itu tuh dari pasarnya emang bukan dari Bandung doang sebenarnya, bro. Jadi kurang oke lah dari Bandung doang sebenarnya. Jadi gue pengen mikirin kurang lebih gimana ini si cateringnya bakal bisa bertahan di ya seluruh Indonesia lah kalau bisa, bukan Pulau Jawa doang. Pengennya ya sampai sana-sana gitu. Gue lagi ngakalin gimana caranya supaya dari nutrisinya ini mereka dapat gitu, mereka oke buat diet gitu loh. Sebenarnya itu yang paling penting buat diet tuh dari nutrisinya, bro, gitu. Jadi yang paling impactful dalam sebuah perdietan yang saya pengen jalanin tapi lagi kesusahan itu olahraga atau makanan. Nah ya, ini kalau mau dibahas panjang banget karena gue di luar kepala sih udah apal, cuman kalau mau dibahas ya bisa kurang lebih 30 menit lah ngebahas gitu doang. Intinya adalah gini, lu bisa tanya aja selain ke gua. Okay. Lu tanya bodybuilder atau orang-orang yang emang nge-gym, yang emang ngejadiin badan gitu ya. Lu tanya lebih susah olahraganya atau lebih susah nutrisinya. Gue jamin 90% bakal lebih ngomong ke lebih susah nutrisinya. Jadi lebih penting di nutrisinya daripada olahraganya. Gitu. Kesimpulannya lebih penting di nutrisinya, tapi olahraga itu membantu lu. Olahraga lu itu tuh stimulus untuk mendapatkan body yang kita pengen. Kurang lebih gitu jawabannya, bro. Kalau mau ditanya lebih penting apanya.
Karena luas banget nih dunia dia tuh, luas banget sebenarnya. Wah. Luas banget. Tapi abang udah berhasil sampai sekarang 79 kilo yang baru saja naik dari 75 ya. Sangat disayangkan loh. Gak mau kayak nurun lagi. Tapi kalau boleh tahu nih udah kurus, udah dapat belum cewek? Belum. Belum. Wah, ini kalau mau dijadiin topik pembahasan sebenarnya menarik nih, kayak paling simpelnya aja gini. Gue kan emang DJ, lu tau sendiri DJ kayak gimana kayak gitu. Jadi kebar udah biasa lah. Nah, perbedaan ini gue cerita dikit aja. Kalau mau ngebahas lebih lanjut kita bisa episode 2 atau apalah, cerita dikit. Intinya waktu gue gendut. Gak apa-apa sih, ini gak juga yang denger juga pasti penasaran. Oke. Waktu gue gendut gitu ya, intinya adalah waktu gue gendut, gue kebar, gue nge-DJ dan lain-lain, gak pernah dipandang bro. Astaga, padahal. Maksudnya ya, bukan gak pernah dipandang kayak diremehkan, enggak. Cuman kayak, ada orang gendut nge-DJ, ada orang gendut ikut party bareng gue. Gitu doang. Ya. Waktu itu, ya kurang lebih kayak gitulah waktu gendut gitu. Ya, kalau gue kebar, kalau gue kemana-mana dunia malam kurang lebih kayak gitu. Nah, waktu gue udah punya badan yang ideal, itu waktu gue ke gym. Keseringan ke gym. Waktu gue ke bar gitu, gue ke bar dan lain-lainnya, itu ada aja gitu 1-2 cewek yang emang nanyain, bro, biasalah sepik. Karena gini, itu tuh kalau kita udah di bar udah gak ada gengsi-gengsian ya. Kalau cewek mau sama cowok ya udah gitu. Kalau cowok mau sama cewek ya udah. Itu keadaannya, realitanya kayak gitu. Iya. Dan ada aja gitu cewek yang emang ngelirik gue, mintain nomor WA gue, ngajak kenalan dan lain-lain. Wadaw. Tapi gak ada satupun yang dapat gitu ya. Ceritanya berlanjut nih. Ya gitulah. Backstory gitu. Enggak. Ya kurang lebih dari perlakuannya aja udah dibedain banget. Yang good looking sama yang biasa aja di masyarakat tuh udah dibedain banget. Gue berani jamin itu. Gitu. Jadi realitanya kayak gitu bro. Emang sih kebanyakan. Sampai orang bilang gini, ya lu mana ada sih cewek maunya badannya kayak gitu Jo. Kayak oke. Jadi pusing saya. Tapi seorang skepan ya kalau udah badannya ya kalau saya bilang ya bodybuilder yang six pack. Ada stretch mark gak sih di sana? Kenapa? Stretch mark banyak gua. Banyak banget. Iya. Udah ada banyak stretch mark, udah niat tapi belum punya cewek, kayak ini apa? Kasih. Tapi mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan. Amin. Secepatnya lah. Enggak sih, santai aja sih, gua santai aja. Gitu. Tapi kalau ada yang mau, ayo gitu. Ini yang denger nih, oke. Abang. Ya, boleh lah. Jadi kalian bisa cek Instagram Skepan Jonathan. Iya. Gitu bro. Ya. Alright. Lebih gitu dari dunia percewean dan lingkup dari masyarakat lah, mandangnya aja udah beda. Ya udah. Last question, bisa? Boleh? Last question. Boleh. Ini jam 8 aja gua kelasnya. Oh iya gitu. Sih, bener sih. 10 menit lagi sih. Kakak sebenarnya kakak ini sih udah abis di rumah langsung mandi apa langsung ngajar aja. Langsung gas. Baru mandi. biar kelihatan masih bau keringat. Iya, biar kelihatan ini gua abis nge-gym guys. Ini gua abis nge-gym online class, lihatnya gua abis nge-gym nih guys. Iya, lebih gitulah. Jadi ini last question. Planning kakak ke depan apa? Planning gue ke depan. Nah iya, sebenarnya gini. Gue main TikTok itu, gue cerita dikit aja ya gak apa. Gue main TikTok itu kayak cuman pengen memberikan hiburan. Sejujurnya kayak gitu. Terus gue punya anak didik satu yang namanya Anthony itu. Dan dia amazingly secara gue juga surprise gitu. Ternyata dari dia sendiri, dari ada orang namanya Anthony ini bisa menginspirasi orang banyak. Ya. Sedangkan dari gue sendiri gini, gue seneng banget ketika ada orang yang emang ngomong ke gue, Skep, thank you banget, gara-gara lu gue jadi semangat terus buat diet.
kayak lu inspirasi gue, Skep. Gue seneng banget ketika digituin gitu. Rasanya kayak wah berbunga-bunga lah dalam hati. Ya. Jadi ya buat kedepannya gue pengen banget sebenarnya nggak ribet-ribet sih. Gue pengen menginspirasi orang gitu ya supaya ya kita punya pola hidup yang sehat. Karena dari pola hidup yang sehat itu ya yang lainnya pun bakal keubah. Itu kalau lu punya pola hidup yang sehat, dari badan lu, dari mindset lu, dari pemikiran lu, itu keubah semua. Gitu. Jadi lebih sehat semua. Itu sih. Dan in the end ya, pada akhirnya hasil akhirnya outputnya itu bakal gue pengen kedepannya, tapi nggak tahu ya, ini baru dream doang ya. Gue kedepannya pengen mengglow upkan Indonesia lah. Oke. Gitu. Jadi gue jadi sarana bagi orang-orang yang emang pengen berubah dengan serius gitu. Gue ayo aja gue nanti kasih lah, ntar gue buat online kelasnya ini dikembangin segimana mungkin. Itu masih jadi bahan pemikiran lah dari catering juga. Itu bisa jadi bahan pemikiran juga. Cuman ya intinya gue pengen nge-glow upin di Indonesia, karena ya di Indonesia sendiri angka obesitas masih tinggi, cenderung tinggi. Masih. Setiap tahunnya bertambah. Ini menurut gue gak adil gitu, orang diperlakukan gak adil. Gara-gara di rumah sih Bang jadi naik angka obesitas sih naik. Iya benar betul, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya dari tujuan awal dari kakak bikin story time about you change your body, how you become from fat to become skinny, itu untuk menginspirasi banyak orang. Iya, gue seneng banget ketika ada orang ngomong ke gue ya kayak gitu, kayak tadi gue ceritain. Gitu. Wow. Tapi kalau boleh tahu ya, perbandingan Anthony dengan kakak ini dalam penurunan badan itu lebih cepat Anthony atau kakak sendiri? Nah iya, gue selalu menekankan ke orang yang mengikuti cara diet yang baik dan benar. Diet itu gak perlu cepet-cepet, ya. Jadi dibawa slow aja, santai. Maksimal nih ya, kalau menurut yang bagusnya maksimal tuh sebulan tuh turun 4 kilo, maksimal banget. Wow, oke. Maksimal banget tuh segitu, ya. Nanti banyak lah researchnya soal itu. Banyak. Dan kalau ditanya lebih cepat kayak gimana progresnya, sebenarnya Anthony bagus-bagus aja progresnya. Cuman emang dia lagi stuck dan nggak turun berat badannya di akhir-akhir ini. Gitu. Cuman ya nggak apa-apa, stuck pun merupakan suatu progres kalau di diet. Itu bro, kenyataannya. Yes. Karena dari stuck itu kita bisa evaluasi kurang lebih kayak gimana kesalahan kita. Nah itu yang harus dipelajari dari stucknya itu. Gitu bro. Nih abis dengerin podcast ini, ada satu orang nanti masuk kamar, lihat dengerin masuk kamar bilang ke saya gini, Jojo kamu bangun kita olahraga. Waduh. Anyway, thank you banget ya Kak udah meluangkan waktu, bahkan ya hampir 5 menit lagi untuk ikut online class yang Kakak buat nanti. And we will see you in the next episode of Percakapan Antar Manusia Simple Yet Peaceful Talk. Saya Jonathan Brian Wijaya dan gua Skepan. And we will see you in next week. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.